dengan daftar isi, kita lengkapi dengan pengantar. Kenapa kalau Pak Satriawan, mungkin kenapa nilai yang dilakukan oleh Pak Satriawan. Di sana pasti ada faktor yang membuat kita ke arah sana. Contoh, ikan itu melimpah di daerah kita. Ikan itu sangat diminati oleh masyarakat atau konsumen. Itu jadi salah satu pengantar juga. Atau ikan itu punya potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Ikan itu sudah langka. Pokoknya silahkan, pasti ada satu hal daya tarik yang membuat kenapa item itu yang dipilih. Itu di kata pengantar. Terus di halaman berikutnya daftar isi. Daftar isi adalah tentang urutan apa aja isi yang ada dalam laporan yang Bapak Ibu berikan ke kami. Lampiran jika ada, kalau nggak ada nggak masalah. Bab 1 berisi tentang pendahuluan. Tadi latar belakang. Latar belakang itu kenapa hal tadi yang dijadikan sebagai yang terbaik. Terus tujuan yang pertama selain untuk memenuhi tugas KKGS, juga mungkin ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya lebih bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan yang dijadikan best practice. Manfaat jelas, setiap kegiatan pasti ada manfaatnya, meskipun yang satu atau dua manfaat itu pasti ada. Orang Ketang istinya adalah melatih diri atau meningkatkan kembali kompetensi atau mengingat dan sebagainya. Itu pasti salah satu manfaat yang dirasakan dalam tugas ini. Terus yang D, waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau Pak Satriawan 2 bulan nila, misalkan dari April Mei di NTB atau di Sumbawa. Jadi dilaporkan juga waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau mundur gimana Pak? Kemarin ada pertanyaan itu. Ya nggak apa-apa. Artinya misalkan kegiatan ini dijadikan sebagai ajang pelaporannya. Kegiatannya sudah bulan Januari, Februari, Maret yang lalu Pak. Ya tidak apa-apa. Yang pasti adalah Bapak Ibu melaporkan apa yang sudah dilakukan itu jauh lebih baik. Yang kedua, disertakan bukti-bukti fisik. Ada fotonya, ada videonya, ada kalau budaya atau peredaran ada hasil penjualannya. Kalau nggak dijual, misalkan dibesarkan sendiri, ada grafik pertumbuhan ikannya dalam sekian bulan dari hasil mijah, mendideder, terus apakah dikembangbiakan apa dijual. Itu pasti ada laporan-laporannya. Secara waktu, durasi, kontinu, meskipun dari bulan Februari yang lalu tidak masalah. Terus dilakukan. Syukur-syukur puncak kegiatannya atau puncak kesuksesannya adalah pada akhir bulan ini, Mei. Pas pengumpulan tugas akhir Mei. Selanjutnya bab 2. Bab 2 tadi apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan dengan ikan-ikan itu silahkan dipaparkan di bab 2. Tidak ada patokan harus seperti apa, silahkan aja dituliskan, bisa ditambah dengan foto, bisa dilengkapi dengan teori. Pokoknya apa yang dilakukan silahkan dijelaskan di bab 2. Artinya tuliskan apa yang Bapak Ibu lakukan. Bab 3 hasil. Jadi yang sudah dilakukan menghasilkan apa disebutkan di situ. Kalau memang mau dibudidayakan lagi ya laporkan dibudidayakan, dibesarkan, dipindahkan dari kolam A, B ke kolam mana. Atau mau dijual. Kalau dijual berarti bagaimana cara memasarkannya. Apakah seperti Pak Haryadi kemarin sudah bermitra dengan beberapa PR, dengan beberapa konsumen, dengan beberapa pengepul yang sudah langganan. Pak Haryadi tinggal nelpon, tinggal pasang status di WA-nya, di Instagram-nya. Para mitranya tadi, konsumen yang pelanggannya itu sudah langsung datang. Itu salah satu promosi. Silahkan dicantumkan di situ. Terus ketika terjadi transaksi jelas ada nilai rupiah. Nilai rupiah itu adalah baik dari mau melaporkan keuangan keuntungannya saja silahkan, mau melaporkan dari kayak Pak Haryadi dari modal sekian dijual sekian pakan sekian
tidak masalah. Intinya ada neraca pembukuan di situ yang bisa dijadikan sebagai penilaian oleh kami bahwa memang Bapak Ibu melakukan itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, kita tidak perlu terlalu berpikir sulit. Mari kita mulai dari yang termudah. Silahkan, halamannya mau masing-masing satu halaman tidak masalah selama itu memang mampunya segitu, tidak masalah. Silahkan, kita memulai dari hal yang termudah, termurah, dan yang paling tercepat bisa kita lakukan. Saat ini ada tugas, berarti saat itulah kita akan mencoba. Salah betul itu tidak jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin reminder dari saya untuk laporan best praktis. Nanti untuk pengirimannya bisa dikirimkan ke, ini contoh cover Bapak Ibu. Ini misalkan pendidikan ikan koi bermodal minimal, beromset maksimal, logo sekolahan, nama kita, nama sekolah kita, provinsi, terus tahun. Itu yang dijadikan contoh. Bapak Ibu sekalian, kemana akan mengirimkan tugas tadi, best practice tadi, dikirim saja soft copy-nya ke email gurusemua414@gmail.com. Kalau Bapak Ibu, aduh saya nggak kelihatan tadi, ya lihat lagi, ini silahkan di videonya ada ini, atau dibuka kembali materi ini, kan ada di materi saya tentang penugasan, tentang contoh, tentang contoh cover, tentang isi best practice, ada di materi yang sudah di-share di grup perikanan. Jadi sekali lagi dibuatkan dalam bentuk soft copy, dikirimkan ke email ini. Untuk video yang dibuat, video itu memang tidak jadi satu hal yang harus. Akan tapi jika punya itu akan jika direkam itu akan menjadi hal yang lebih memberikan daya nilai tambah. Nah, untuk pengiriman video bisa dikirim, cukup alamat YouTube-nya saja. Bapak Ibu upload sendiri di YouTube masing-masing. Jika sudah punya, silahkan diupload sendiri. Kalau tidak punya, ya punya sekolahan, YouTube sekolahan, silahkan dijadikan media untuk mengeksplor atau menginformasikan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jika sekolah belum dilengkapi juga, punya temannya, punya siapa, intinya itu bisa diupload. Kenapa? Kalau dikirim ke kami, biasanya yang sudah-sudah itu adalah ketika durasinya tinggi, itu tidak bisa terkirim. Entah via WA, Telegram, maupun email, dia sudah melebihi kilobyte tertentu atau megabyte tertentu, dia tidak mau dikirimkan. Makanya cukup dikirim saja ke kami alamat YouTube-nya, biar masing-masing punya konten di YouTube masing-masing. Itu mungkin dari saya tambahan. Kita masih ada waktu 5 menit untuk persiapan materi yang ke-8. Bapak Ibu, inilah pertemuan yang ke